S21 GHT. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah Etika Bisnis Islam. Nah teman-teman, sebelum kita ke pemaparan materi, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung, kemudian jangan lupa like dan komennya. Terima kasih. Nah, dalam Islam kita dianjurkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hal yang kita lakukan semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pun kita diutus ke atas muka bumi ini sebagai khalifah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman, selain kita untuk melakukan ibadah, kita dianjurkan untuk mandiri dengan cara bekerja keras. Nah, salah satunya adalah dengan cara menjadi pengusaha atau berbisnis atau berwirausaha. Dan berwirausaha ini pun sudah dilakukan pada zaman Nabi. Karena Islam itu pun sendiri disebarkan di seluruh dunia ini adalah dengan salah satunya dengan cara berdagang. Menjadi seorang pengusaha itu merupakan hal yang mudah, bisa dikatakan mudah. Kenapa? Karena ketika kita sudah mempunyai sebuah modal dan kita juga sudah mempunyai usaha yang akan kita usahakan, nah itu udah termasuk menjadikan kita untuk membangun sebuah usaha. Namun menjadi seorang pengusaha yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah lagi hal yang mudah, karena dimulai dari niatnya saja. Kita harus lillahi ta'ala semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ketika kita terjadi kerugian atau terjadi yang tidak diinginkan, kita hendaknya ikhlas dan menerimanya karena itu sudah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari jalan yang lain Allah memberikan kita sebuah hidayah atau rezeki yang lain. Nah, karena itu perlunya etika dalam berbisnis. Karena ketika kita melakukannya sesuai dengan etika, maka kita tidak akan mendapat keuntungan di duniawi saja, namun keuntungan di akhirat nanti. Kemudian etika dalam Islam itu adalah melakukan segala sesuatu itu dengan tulus dan ikhlas. Nah, bagaimana sih menjadi pengusaha yang cerdas, kerja tuntas dan ikhlas? Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hal yang pertama diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya itulah bukanlah tentang bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara agar bisnis kita laku, bagaimana cara agar dagangan kita itu habis, bagaimana cara agar kita untung. Namun hal yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah bagaimana cara memperbaiki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena konsepnya adalah yang memberi kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memudahkan kita dalam melaksanakan sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita diajarkan Rasulullah itu untuk selalu menjalin hubungan yang baik, untuk selalu berakhlak yang baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pondasi dalam berbisnis itu adalah semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan landasan keimanan, kejujuran, keikhlasan. Tentunya patokan kepada tauhid. Nah, tentunya dengan meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW dalam beraktivitas. Yang pertama itu adalah siddiq, yaitu jujur, yaitu menyatakan sesuatu sesuai dengan fakta. Itu tidak ada penipuan di dalam bisnis kita. Gitu. Yang selanjutnya adalah amanah, yaitu dapat dipercaya dengan menjaga amanat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tablik atau menyampaikan, yaitu menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Yang keempat adalah fatona atau cerdas, yaitu memiliki kecerdasan dalam berpikir dan bertindak. Tentunya tidak bertindak langsung, namun memikirkannya terlebih dahulu dan mencari solusi atau jalan yang bagus untuk masalah dalam usahanya tersebut. Kalau ikhlas itu bagaimana sih? Nah, ikhlas ini bukanlah hal yang mudah teman-teman. Ikhlas ini adalah tingkatan tertinggi, di mana kita melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas dan tidak ada imbalan apapun. Pada saat dagangan kita belum terjual habis ataupun tidak laku, kita hendaknya menerimanya dengan ikhlas atau tulus. Dan jangan lupa untuk selalu mengucapkan alhamdulillah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Alessandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.